Bapak-bapak, ibu-ibu, aku punya kakak yang punya bukan kelebihan sih sebenarnya, kalau aku nyebutnya kekurangan. Kapan ada wong nak mati itu tejingok, wong tu datang cerita ada mambu segala macam. Setelah kematian, sebelum mayit dikubur, galak tejingok dia dengan wong yang mati yang masih, jadi mayitnya masih di sini di rumah. Nah, galak tejingok dengan wong yang lepas di badan ini. Jadi badannya di bawah, dianya lagi berjalan, galak tejingok gitu. Nah, dia cerita kapan ada wong mati bunuh diri, dak galak nih yang datang ke sana. Ngapo? Karena kapan datang ke sana tejingok wong itu bukan dalam wujud manusia. Ya, Pak, ya? Badannya manusia tapi kepalanya sudah jadi hewan. Nah, dia takut nyingok yang model itu. Kalau dia manusia baik, berjalan-jalan atau tersengelan taklah dia ini, lah sudah berubah fenomenanya, bukan lagi pecah manusia. Dianggap bodoh seperti binatang, bahkan lebih bodoh dari binatang. Kalau ada wong yang mati bunuh diri, Pak. Ya, Pak, ya. Balik ke cerita kita tadi. Bahwa sesungguhnya Allah ingin mengenalkan namanya dengan berbagai macam nama. Ada yang mengenal secara sempurna agama sampai, dakwah para nabi sampai, sehingga mereka mengenal Tuhan dengan sempurna dengan berbagai macam sebutan. Tapi ada yang tidak bertemu dengan dakwah, tapi mereka menggunakan akal pikiran, karena sesungguhnya wahyu yang Allah tanamkan di dalam diri kita adalah akal pikiran. Ya, Pak, ya. Menurut sebagian ahli filsafat, diceritakan cerita tentang Hayy bin Yaqdhan, Ibnu Tufail, salah seorang filsafat yang mengatakan cerita tentang seorang anak yang ditinggal ayah ibunya di sebuah pulau hutan. Ya, tertinggal lagi berdharma wisata. Cerita tentang Tarzan itu, Pak, diambil dari hikayatnya filsafat Islam. Ibnu Tufail bercerita tentang seorang anak yang ditinggalkan, belum akil balik, ditinggalkan di tengah hutan. Akhirnya bapaknya pergi, ibunya pergi, dia hidup bersama hewan, tumbuh-tumbuhan, diasuh oleh simpanse, diasuh oleh serigala dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, dia menemukan kehidupan, mengetahui tentang hidup, tentang mati, tentang Tuhan hanya dengan akal pikirannya. Ketika dia sudah akil balik, dia nyebrang dari pulau, bertemu dengan manusia dan seorang filosof, ternyata pikirannya sama tentang Tuhan. Bahwa sesungguhnya beliau ingin mengatakan sifat dasar manusia punya Tuhan, harus punya Tuhan, dan akal pikirannya menuntun dirinya untuk menemukan Tuhannya. Jadi kalau ada wong yang dak galak kenal Tuhan, dak galak mencari Tuhan, sebenarnya dia sedang menghancurkan hakikat fitrah yang ada di dalam dirinya. Bapak-bapak, nah alhamdulillah kalau kita umat Islam lah selesai masalah itu. Tidak perlu lagi nak nyebut siapa-siapa, cukup dia Allah, lafzul jalalah, ismul a'zam yang kita sebut. Makanya kalimatnya abdolul zikr. Seabdol-abdolnya zikir adalah di kalimat la ilaha illallah. Bukan di kalimat la ilahanya, Pak. Itu nafyun. Tapi isbat yang sebenarnya kuncinya adalah illallah. Di kalimat illallah, Allah yang menjadi kuncinya. Cahaya sempurna di dalam zikir la ilaha illallah adalah di kalimat Allah. Boleh tak Ustaz kami nak manggilnya Allah baik, tak pakai la ilaha illallah? Boleh. Zikir itu, Pak, bukan sebanyak apa. Yang paling penting dawam, istiqomah. Walaupun cuma 100 asal tiap hari, itu jauh lebih tajam daripada kita entak ke 10.000 tapi setahun sekali seumur hidup. Gara-gara nak masak ilmu baik kan. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masih sekitar 19 menit lagi. Jangan lupa, kakek, 10 menit sebelum berakhir kita buka forum tanya jawab. Nah, setelah kalimat Allah mengenalkan dirinya, Allah sebut dua asma, dua namanya yang ingin dikenal lebih banyak lagi daripada nama-namanya yang lain. Kita tahu Allah punya 99 nama yang baik. Tapi Allah ingin mengenalkan dirinya bergandengan langsung dengan dua sifat yang mulia, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Saya katakan setelah kalimat Allah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, maka Asmaul Husna yang paling banyak disebut setelah Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa hikmahnya? Yang pertama, Allah ingin mengajarkan kepada kita, mengenalkan kita akan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi rahimahullah pernah mengatakan, Allah itu punya sifat kuasa. Tapi bukan dengan sifat kuasa Allah ciptakan alam semesta. Allah punya sifat berkehendak, tapi bukan karena sebab kehendak Tuhan ciptakan alam semesta. Tuhan ciptakan alam semesta karena Tuhan punya sifat Rahman dan Rahimnya. Karena dia punya kasih dan sayang, dia wujudkan kasih dan sayangnya kepada makhluk, maka terjadilah alam semesta. Bukan karena Tuhan pengen nyipta, bukan Pak. Tapi Tuhan ingin membagi kasihnya. Kuntu khazanan makhfiyan. Hadis qudsi yang masyhur, Tuhan pernah berkata, suatu saat aku dalam kesendirian, tidak ada sesuatu apapun kecuali diriku. Itu panjang prosesnya. Cerita tentang Ibnu Rushd menceritakan tentang proses emanasi. Ketika Tuhan berpikir tentang dirinya, muncullah akal pertama, disebut dengan actus purus namanya. Ketika Tuhan bercerita tentang dirinya, akal memikirkan tentang dirinya dan Tuhan, terciptalah akal kedua, akal ketiga, akal keempat sampai akal ketujuh. Dan itu proses terciptanya alam semesta. Tapi sesungguhnya akal pertama inilah yang mungkin kita kenal dengan sebutan Nur Muhammad. Ciptaan pertama dari Allah berpikir tentang dirinya, terciptalah dari Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad inilah alam semesta dan seluruh isinya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pernah berkata, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil kainat. Kalaulah tidak karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, tentang Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini sumber kalimatnya sama dari kata rahima yarhamu. Ra ha mim. Tapi kata jadiannya berubah menjadi dua macam. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kata pembentuknya sama dari kalimat rahima yarhamu, mengasihi. Tapi ketika dia menjadi kata benda, kata sifat, maka dia berubah bentuknya dan berubah maknanya. Ulama tafsir mengatakan kalimat Ar-Rahman itu adalah bentuk khasnya Allah menyebut dirinya. Makanya ada hadis qudsi yang menceritakan, panggillah aku ya Allah dan panggillah aku dengan ya Rahman. Satu-satunya hadis qudsi yang Allah memanggil dirinya dengan nama sifatnya, yaitu dari kalimat Rahman. Allah tidak pernah panggil aku dengan ya Razzaq, tidak. Tapi Allah kaget kalau ada kesempatan, kalau kita hidup kutunjukkan hadisnya. Kalau dibaca kepanjangannya, tapi Allah katakan sesungguhnya jika engkau ingin memanggil aku, panggillah aku dengan ya Allah atau panggillah aku dengan ya Rahman. Makanya kata ulama tafsir, kalimat Rahman ini dikhususkan hanya untuk Allah. Tak boleh orang lain makainya. Menunjukkan kekhususan. Tapi mengapa Tuhan katakan Rahman ini hanya milik Allah? Karena hanya Allah yang mampu melingkupi kasih untuk seluruh makhluk. Makanya kata ulama tafsir, Ar-Rahman ini kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk di muka bumi sebelum terjadi kiamat. Ya Pak ya. Maka wajar kalau kita lihat seluruh makhluk dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak berhubungan dengan orang ini muslim atau bukan. Uang ini rajin semayang apa tidak. Kalau memang bagian rezekinya sampai Pak. Itulah sifat rahmannya Allah. Sifat rahman Allah tidak tergantung dengan seberapa taat kita di hadapan Allah. Tidak. Ya Pak ya. Malah kadang-kadang justru terbalik dibuat Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin rajin semayang, semakin banyak bala yang datang. Semakin banyak masalah yang datang. Sementara tetangga tidak pernah semayang, tidak pernah ke masjid, penyakit jauh, bini belaga, anak nurut. Muncul pertanyaan, Tuhan tidak kasih? Bukan. Sifat kasih Tuhan itu tidak tergantung dengan ketaatan.
Mengapa? Karena bagian rezeki kita sudah ditentukan Tuhan jauh sebelum kita lahir. Di Lauhul Mahfuz sudah ditulis bagian rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang membedakan, kalau kita dapat rezeki kita sambut dengan ketaatan, rezeki tadi menjadi berkah, mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala. Sementara rezeki yang tidak disambut dengan ketaatan, maksiat, melanggar perintah Allah, tidak jadi berkah, jadi penyakit, jadi musibah, jadi bala dalam kehidupan uang itu, di dunia ataupun di akhirat. Ya Pak ya. Maka rahmannya Allah, justru bapak-bapak, ibu-ibu, rahmannya Allah ini menyelamatkan kita, maka dibuatnya kita dhaif, uang Islam lemah, uang non muslim kuat. Justru dibuatnya sengaja karena sifat rahman Allah. Ngapa? Kalau kita kuat, dah habislah waktu kita untuk berperang baik dengan mereka yang kuat. Misalnya non muslim kuat, umat Islam kuat, habis berperang terus ini Pak. Kalau kita kuat, mereka lemah, aman dunia. Tapi itu kan tandanya nak kiamat. Menlagalo-galonya muslim galo. Betul Pak ya? Tandanya nak kiamat itu. Maka sekarang posisinya kita di bawah. Mengapa? Agar Tuhan ciptakan kasih, dilindungi dari kezaliman orang-orang kuat ini. Kita dibuatnya lemah. Ngapa? Kapan kita kuat? Habis perang nuklir Pak. Mohon maaf, kalau tidak karena corona, jangan-jangan jadi nih perang dunia ketiga. Ngapa? Kemarin Korea kan lah ribut. Korea Utara itu kan lah mulai ngasah pedang, ngasah nuklir. Donald Trump itu juga kan. Betul Pak? Entah kan corona meletus, hilang galau-galau cerita nuklir itu Pak. Jora menorong, corona tidak jadi, ternyata perang dunia ketiga. Lemak menuang yang ada anti nuklir, anti rudal. Kita ini belum ada Pak. Kapal selam 3 tenggelam siko. Mak mano nak nyambut nuklir itu. Apa pepatah wong lama, gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah. Kita nih Pak, pelanduk mati di tengah, terjadi perang nuklir. Maka Tuhan selamatkan dinyoknya corona. Tidak sempat lagi cerita perang nuklir. Betul Pak? Ramalan dunia akhir zaman ditutup dengan Armageddon, Malhamah Kubra, itulah perang besar. Kalau dalam teknologi nyebutnya perang nuklir, perang dunia ketiga. Nauzubillah. Moga-moga jangan kita bertemu dengan kejadian itu. Bapak-bapak, nah balik ke cerita tadi, karena rahmannya Allah dibagi merata, ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang banyak, ada yang dikit. Itulah adilnya Tuhan, kasihnya Tuhan Pak. Adil di dalam pandangan Allah itu bukan rato 30 kalau 50 kalau tidak, sesuai dengan kebutuhan. Itulah adilnya Allah, dan karena Tuhan kasih. Nah sedangkan rahim itu hanya Allah berikan kepada orang yang beriman ketika mereka berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Jadi sifat rahimnya Allah dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah kita dapat bagian rahimnya Allah nanti kelak di akhirat. Insya Allah kakek ku lanjutkan keterangan tentang Ar-Rahmanir Rahim ini. Bagus, kajiannya dalam, panjang. Semoga itu menambah khusyuk kita dalam membaca Al-Fatihah. Semakin sering kita memanggil Allah dengan kalimat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa ayat pertama Fatihah adalah basmalah. Bagaimana kalau kita sebelum baca basmalah membaca ta'awuz dahulu? Bolehkah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, itu sengaja ku lompatkan sebenarnya. Di awal tafsir Imam Ibnu Katsir diceritakan tentang ta'awuz. Auzubillah itu disebutkan. Maka idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Kalau kamu memulai bacaan ayat Al-Qur'an, maka hendaklah dimulai dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, balik ke cerita tentang salat itu Pak ya. Boleh tidak kita membaca ta'awuz di dalam salat? Mayoritas ulama fikih mengatakan hukumnya sunnah dibaca sir. Ya Pak ya? Sunnah.
Jadi kita membaca a'udzubillah dalam hati ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita punya keyakinan bismillah, maka bismillahnya jar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa bismillah itu adalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka a'udzubillah dan bismillahnya dibaca sir semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Jadi memang ada kajiannya khusus, tapi panjang cerita tentang ta'awuz ini. Sementara aku takut kaget kamu malak, aku bercerita panjang lebar. Ustadz, ini belum masuk cerita kaget. 2 kali pertemuan kamu berhenti ke? Maka aku potong cerita. Memang ada bab khusus pembahasan 5 halaman tentang ta'awuz sebelum masuk bismillahirrahmanirrahim. Tapi kesimpulannya mayoritas ulama mengatakan ta'awuz bukan bagian dari Al-Fatihah, maka dia tidak boleh dibaca jahar. Ya Pak ya? Baik dia mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali tidak membolehkan membaca ta'awuz dengan jahar di dalam salat. Tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Tidak boleh. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Maliki mensunnahkan membaca ta'awuz dengan sir sebelum membaca bismillah. Karena dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi anjuran Allah sendiri mengatakan kalau engkau memulai bacaan Al-Quran maka mulailah dengan ta'awuz. Ta'awuz ini Bapak Ibu, kunci menghadapi setan itu di ta'awuz. Jadi Ibrahim bin Adam pernah ditanya oleh muridnya, "Guru, mak mano aku ngadap iblis? Iblis ini kan susah, Pak. Dia pacak nyingok kita tak pacak nyingok dia. Kita baru nak berkendak, dia lah tahu isi hati kita. Kita nak ngoconya tak pacak, tapi memblis nyekek kita, nyobit kita nabok. Kan ada orang yang kena tabok belis laju mengon kan ujinya." Pak ya. Uji murid tadi, bagaimana cara kami menghadapi iblis yang tidak tampak, wahai guru? Apa jawab Ibrahim bin Adam? "Muridku, jika engkau lewat di sebuah perkebunan, tiba-tiba di depan pintu perkebunan itu pintu terbuka, ada anjing galak yang mengejarmu, menggonggong, nak nangkap kamu. Kira-kira apa yang kau gawe ke? Duduk, berlari. Pak, ujinya kan kapan anjing ngejar duduk. Bu, gemuk lepuk pecah ibu duduk, anjing ngejar, bukan paha digigitnya, pipi ditangkapnya. Kamu duduk nyodor ke pipi, gigitnya. Uji siapa men kita duduk tak digigit anjing? Entah ke anjing gilo, segalonya digigitnya. Ibu ya. Jadi jangan duduk, berlari. Seberapa cepat kita berlari kaki 2, dia kaki 4. Cepatlah dia berlari. Jadi apa yang engkau kerjakan agar selamat dari gigitan anjing tadi? Uji muridnya kan duduk tegak, salah kalau. Apa kata sang guru Ibrahim bin Adam? Yang engkau kerjakan pertama kali, berteriaklah sekencang-kencangnya kepada pemilik anjing. Oi pemilik perkebunan, anjing kamu lepas, tolong kebat, tolong panggil. Betul? Jangan lari, jangan dilawan. Ngapa? Bukan lawanan. Yang engkau kerjakan, panggil tuan anjing. Kan kalau tuannya ada, berputar anjing tadi, orang ngigit gitu. Nah, pengajarannya untuk kita Bapak Ibu ya, iblis itu bukan dilawan, tapi serahkan penjagaannya kepada Tuhannya belis. Siapa? Allah. Maka sebaik-baik doa menaklukkan belis adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohonkan perlindungan kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Tapi prinsipnya dibaca sir di dalam sholat, anjurannya. Tidak boleh dengan jahar. Tapi kalau dibaca dengan jahar, mayoritas ulama mengatakan makruh. Mengapa? Karena dia bukan bagian dari ayat Al-Quran di dalam Al-Fatihah. Demikian. Ada lagi? Ada lagi Ini gaya aku baik berteriak-teriak main ini Bu. Sebenarnya untuk mancing tawa baik, biar semangat. Ya. Tidak ada? Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita masuk pembahasan berkenaan dengan Rabbun Ar-Rahmanir Rahim serta Rabbul Alamin. Ini masih berhubungan antara Bismillah dengan Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim dengan Rabbul Alamin. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kajian. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jami'z dzunubi wal ma'asi zahiran wa batina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله هدى وإماما لنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا، عملا صالحا متقبلا، قلبا خاشعا ترضاه. اللهم ارزقنا كمال المتابعة بالسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا تبلغنا بها أقصى حاجاتنا، أن نزور بيتك المكرم في المكة المكرمة، وأن نزور قبور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. اللهم إنا نستودعك ونستحفظك ديننا وأبداننا وأموالنا وأولادنا في صحة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اختم آخر عملنا وآخر حياتنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وآخرا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.